dibunuh, dihukum dengan cara dibunuh dengan cara yang paling cepat. Tapi orang yang berzina, lah, di dalam Islam dirajam apabila dia sudah pernah menikah. Jadi hukum dalam Islam dua-duanya sangat keji kalau kita lihat buat pelaku zina. Karena Allah menyebut zina ini fahisyah, perbuatan yang sangat menjijikkan, dan hukumannya pun menjijikkan. Kalau dia itu belum menikah, wanita yang berzina, yang belum menikah, dan lelaki yang berzina, yang belum pernah menikah, berzina. Karena nanti anak akan sebutkan bahwasanya KUHP di negeri kita tentang perzinaan ini sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan zina. Setiap pelakunya itu kau dera, kau pecut 100 kali. Dia pecut. Suruh orang-orang datang menyaksikan. Nah, bukan sembunyi-sembunyi, tidak. Makanya kalau kita lihat hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya memberikan efek jera. Didera di depan orang. Sehingga orang, oh ya Allah, malu kata dia. Dilihat orang banyak. Mungkin tidak terlalu sakit masalah dideranya. Tapi di sini yang Allah inginkan itu bukan masalah sakit di punggung, tapi memberikan efek jera kepada orang-orang agar mereka tidak lagi berzina. Tapi kalau dia sudah menikah, sudah pernah menikah, hukumnya dirajam sampai mati. Sangat mengerikan. Karena ini perbuatan sangat keji dan merusak masyarakat. Yang dirusak itu bukan hanya satu orang, tapi masyarakat Jogja, masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia, gara-gara perzinahan itu rusak negeri kita. Kalau perzinahan dibiarkan, na'udzubillah min dzalik. Tadi kita sebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu tersebarnya zina. Bukan hanya tersebarnya zina, bahkan lebih parah dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan yastahillunal hira. Sebelum kiamat akan ada orang-orang yang menghalalkan perzinahan. Menghalalkan sampai tingkat bukan lagi dia itu berzina, tapi menganggap zina itu legal. Boleh. Dan ini yang perlu kita bicarakan secara detail jemaah. Karena kalau kita bicara hukum KUHP yang Anda baca nih, pasal 284 ayat 1. Betul. KUHP tentang perzinaan berbunyi dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan, paling lama 9 bulan. Tadi kita lihat hukum Allah didera 100 kali kalau dia belum menikah. Tapi yang belum menikah ternyata nggak masuk dalam sini. Di sini disebutkan 1A bagi laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP Perdata Sipil berlaku padanya. B. Perempuan yang bersuami berbuat zina. Perempuan yang bersuami berbuat zina. Kalau mahasiswa berzina, kena pasal ini? Nggak kena. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ingat, kita ini hambanya Allah. Allah tidak pernah tidur. Dan yang berlaku buat kita adalah hukum Allah nantinya. Kita mau selamat di dunia karena pasalnya tidak memberikan hukum. Tapi Allah syadidul iqab. Allah itu maha pedih azabnya. 2A, laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami. Itu dihukum. B. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedangkan diketahuinya bahwa kawannya itu beristri. Ini akan berlaku kepada dia. Kita takutkan jamaah.
Dengan adanya seperti ini, apalagi yang kuliah-kuliah hukum, dia berzina dan menganggap tidak masuk dalam hukum Allah berzina. Kalau dia kan enggak, dalam hukumnya lah. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah Jalla Jalaluh. Dan kita sebagai abidullah, kita hamba-hamba Allah. Adapun nama-nama negeri-negeri, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Saudi, ada Arab, itu hanya nama-nama belaka. Semua nama itu akan hilang. Kelak tatkala Allah menghancurkan semua, Allah pegang itu bumi, Allah lipat itu langit. Allah mengatakan ainal jababirah. Mana raja-raja yang berkuasa? Di mana mereka? Tidak ada. Semua akan menghadap Allah sebagai hambanya, bukan sebagai siapa-siapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan meremehkan urusan zina ini.